Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan cerita yang berjudul Aku Dijodohkan dengan Gadis Bisu. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Aku sudah berada di kantor dan tidak sarapan di rumah, padahal pagi tadi Laila membuatkanku nasi goreng. Aku sangat buru-buru, bukan karena ada rapat, tapi karena hendak menjemput Neng Lilis. Kami sudah janjian semalam. Aku memandangi potret di ponselku. Pagi tadi kami mampir ke sebuah kafe untuk breakfast bersama. Neng Lilis mengajak kami berfoto. Dia memang idamanku. Dia wanita karir dan pakaiannya berkelas dan juga elegan, jauh berbeda dengan Laila yang terlalu sederhana. Bahkan pakaiannya pun hanya ada beberapa saja. Laila tidak pernah mau kuajak membeli baju. Sayang uang katanya. Selagi yang dia pakai masih layak, dia akan terus memakainya. Tentu saja itu bukan seleraku. Ya, meskipun sebagus apapun baju yang dipakai, kalau mau nganu tetap gak pakai baju. Polos. Aku menaruh ponsel di atas meja saat bos masuk dan memberiku banyak pekerjaan. Aku mendegus kesal saat melihat banyaknya laporan yang harus kubuat. Bisa lembur lagi kalau begini. Padahal sebelumnya aku tidak pernah lembur. Semenjak membohongi emak dan Laila soal lembur, sepertinya aku kena tulah omongan sendiri. Dengan malas aku tetap mengerjakannya. Hingga larut malam barulah pekerjaanku selesai. Aku bangkit dari kursi lalu meregangkan badan. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Aku mengecek ponsel, ternyata ada banyak panggilan dari Neng Lilis. Aku lupa kita sudah janjian sebelumnya untuk pulang dan makan bersama. Sudahlah, aku harus segera pulang, biar nanti aku akan minta maaf pada Neng Lilis. Aku keluar dari kantor, menuju parkiran di mana mobilku berada. Aku segera masuk dan menyalakan mesin, namun aku mengernyit saat mobil berjalan tidak seimbang. Aku segera keluar untuk mengeceknya. Sial, banyak kempes, bukan hanya satu, tapi dua. Aku harus mencari taksi untuk pulang, biar urusan mobil aku akan menyuruh orang untuk membawanya ke bengkel. Aku mencegat taksi, namun tak ada yang mau stop. Mereka melewatiku begitu saja padahal kosong di dalamnya. Apa mereka tidak menginginkan uang? Aku menghembuskan napas kasar, merasa kesal. Hari ini benar-benar apes. Tak berselang lama tukang becak lewat. Dia menawarkan diri untuk mengantarku. Tentu saja aku tidak mau, pakaian kantoran tapi naik becak. Namun tidak ada salahnya juga daripada menunggu sampai pagi. Jika jalan kaki aku bisa pegel sendiri. Biarlah, tidak apa-apa. Akhirnya aku terima tawarannya. Dia sanggup mengantarku sampai rumah. Padahal kalau naik becak bisa sampai 30 menit. Biarkan saja, makin gede tuh betis. Aku mulai naik ke dalam becak. Saat melewati jalanan ramai, semua mata memandang ke arahku. Sungguh kontras pakaianku dengan becak yang sedang kutumpangi ini. Kang becak terus mengayuh sepedanya. Aku terus mengumpat dalam hati ingin cepat sampai. "Pak, buruan dong, yang cepat kayuh sepedanya," ujarku. "Iya, tenang saja, lebih baik masnya tidur saja, nanti tahu-tahu sudah sampai," sahutnya. Aku menganyunkan bibir, bagaimana bisa tidur di dalam becak? Orang becaknya saja bau ikan asin. Aku yakin becak ini sering mengantar ibu-ibu ke pasar, jadi belanjaan mereka nyangkut di dalam becak. Aku menutup hidung menggunakan telapak tangan, sungguh baunya sangat menyengat. Rasanya aku sudah tidak tahan, perutku rasanya seperti diaduk-aduk. Pak, stop! Becak berhenti, aku segera turun dan muntah-muntah. "Loh mas, baru pertama naik becak ya, makanya mabuk," ujar Kang becak. Ini bukan masalah pertama atau bukan, aku muntah karena mencium aroma tak sedap dari dalam sana. "Iya pak, maaf, sampai di sini saja ya. Hanya ini yang mampu kukeluarkan, rasanya tubuhku benar-benar lemas. Malang sungguh malang nasibku malam ini." Aku pulang dengan menaiki taksi. Akhirnya ada taksi yang masih kosong di jam seperti ini. Aku sampai di rumah pukul 11 malam. Rumah terlihat sepi, emak masih belum pulang dari rumah bibi. Besok jika emak tak kunjung pulang saja, akan aku susuli. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju kamar. Sumpah, demi apapun, tubuhku terasa lemas. Sejak tadi muntah-muntah sepanjang jalan. Aku sangat menyesal memilih naik becak. Ujung-ujungnya aku tetap naik taksi. Sungguh apes diriku malam ini. Baru membuka pintu kamar, aku dikejutkan dengan kehadiran Laila. Dia menelisiku dari atas sampai bawah. "Abang, kenapa jam segini baru pulang?"
Tanyanya, dia menatap aneh ke arahku yang berada di ambang pintu kamar. Aku bergeming, penampilanku malam ini pasti sangat kacau. Abang gak lagi mabuk kan? Sambung Laila lagi dengan tatapan yang sama. Enggak, abang gak mabuk, jawabku cepat. Bohong, kalau gak mabuk, terus kenapa penampilan abang kacau begitu? Habis dikejar monyet? Tanyanya lagi, kali ini Laila mendekat. Enggak, abang gak mabuk lah, coba aja kamu cium, bau alkohol gak? Aku mendekus kesal, bukannya menyambut suami dengan senyuman, malah ditodong dengan banyak pertanyaan. Laila mendekat kemudian mengendus-ngendus macam babi ngepet. Aku sedikit risih, dalam posisi begini rasanya ada yang bangun. Melihat bibir Laila yang merah muda, rasanya pengen langsung kukokop. Ngek. Bener bang, yang ada bau terasi, ujarnya. Laila langsung menutup hidung. Asem, dikata bau terasi, awas kamu lah. Aku langsung membaui badanku sendiri. Ternyata benar, baunya sangat tidak enak. Keringat dicampur dengan bau bekas muntahanku yang sempat terkena baju. Hidung Laila ini bagaimana sih? Bau got seperti ini dia bilang bau terasi. Ya sudah, kalau begitu abang mau mandi dulu, jawabku. Aku langsung mengambil handuk dan berjalan menuju kamar mandi. Setelah 20 menit lamanya, akhirnya aku keluar dengan handuk yang melilit di pinggang. Aku berjalan ke arah lemari. Laila menatapku, pasti dia mengagumi bentuk badanku yang atletis ini. Aku mengambil baju dari lemari, kemudian lekas memakainya di hadapan Laila. Laila tengah duduk di atas ranjang. Kenapa? Ngeliatin terus, pengen? Laila menggeleng. Enggak bang. Terus kenapa kalau bukan pengen? Baru sadar ya kalau suami Neng Lela ini tampan. Aku mengulum senyum. Lagi-lagi Laila menggeleng. Bukan itu juga bang. Jawabnya membuat senyum di wajahku terhenti. Sial, aku sudah GR. Terus kenapa? Aku menautkan alis, merasa bingung. Laila segera turun dari ranjang, kemudian mendekat ke arahku. Aku telah berpakaian lengkap sebelumnya. Laila berjalan mendekat, mengikis jarak di antara kami. Entah mengapa jantungku berdebar-debar. Apa jangan-jangan Neng Lela hendak menghanu diriku? Aku menyilangkan kedua tangan di atas dada, merasa takut, sebab aku tak pernah dianu oleh perempuan terlebih dahulu. Lela mencodongkan wajahnya, membuat mataku mengerjap. Dia menjulurkan tangan, kemudian mengelus pipiku dengan lembut. Ada pasta gigi di pipimu, ujarnya. Mata kami saling terpaku untuk beberapa saat. Deru napasku sudah tidak beraturan. Laila mundur perlahan. Hal yang baru saja terjadi membuatku salah tingkah. Laila duduk di pinggir ranjang. Dia menatap lekat ke arahku. Abang, ada yang ingin Laila tanyakan, ucapnya. Tanyakan saja, balasku. Aku membuang pandangan ke arah lain agar tidak terlalu gugup. Apa Bang Jeffrey sudah mencintai Laila? Lirihnya. Dia menatapku dengan takut. Glek. Aku meneguk ludah. Pertanyaan Laila sungguh membingungkan. Di satu sisi aku masih gampang dengan perasaanku terhadapnya. Di sisi lain aku memang mengharapkan Neng Lilis si pujaan hati. Bang, tolong jawab. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mengatakannya. Bagaimanapun Laila harus tahu jika aku masih menyukai Neng Lilis. Neng Laila, maafin abang ya. Sebenarnya Dering ponselku berbunyi di atas meja. Hal itu membuatku dan Laila menoleh ke arahnya. Nama si pemanggil terlihat. Neng Lilis di sana. Laila pasti bisa melihatnya dengan jelas sebab dia sangat dekat di sana. Aku memejamkan mata sebentar. Neng Lela tahu siapa yang menelponku. Aku sedikit merasa tak enak sebab nama Neng Lilis kusematkan stiker love. Aku meringis ke arah Laila. Dia terlihat sangat santai. Angkat bang, siapa tahu penting, ujar Laila tersenyum. Aku tidak mengangkatnya, hanya membiarkannya saja sampai telepon itu mati sendiri. Tak lama kemudian dering ponsel berbunyi kembali. Laila terlihat cengah. Dia mengambil ponsel itu lalu memberikannya padaku. Angkat saja bang. Kamu gak marah lah? Tanyaku hati-hati. Laila menggeleng. Aku segera mengambil ponsel itu dari tangannya, kemudian mengangkatnya. Aku sengaja mengeluarkan speaker agar Laila bisa mendengar. Toh selama ini aku dan Neng Lilis tidak pernah bicara yang macam-macam. Halo abang, Lilis kangen. Glek. Astagfirullahaladzim Neng Lilis. Aku segera mematikan telepon tersebut dan mengaktifkan mode jangan ganggu. Laila membuang pandangan ke arah lain saat aku menatapnya. Sepertinya aku harus jujur pada Neng Lela jika aku masih memiliki perasaan pada Neng Lilis. Aku tahu ini pasti akan menyakitinya, tapi aku tidak ada pilihan. Toh ini kesempatan untuk memberitahunya sebelum pernikahan kami berlanjut, agar nantinya Laila tidak terlalu berharap padaku.
Laila tahu bang, dia perempuan yang waktu itu beli es cendol kan? Aku mengangguk, membenarkan. Ternyata Laila masih ingat dengan Neng Lilis. Bang Jeffrey masih punya perasaan kan sama dia? Aku menatap wajah Laila. Dia tersenyum namun matanya sedikit berkaca-kaca. Lagi-lagi aku mengangguk. Aku terpaksa. Maafin abang ya, La. Sejak dulu sampai sekarang perasaan abang sama Neng Lilis teh masih sama. Aku menunduk, tak berani menatap Neng Lela. Pasti rasanya sakit. Jadi selama 1 bulan lebih kita menikah, posisi dia di hati Bang Jeffrey belum tergantikan. Aku bergeming, merasa bingung. Tidak apa-apa bang, Laila tahu kita menikah karena perjodohan. Bang Jeffrey pasti sudah memiliki tambatan hati sebelum menikahi Laila kan? Dulu, Neng Lilis sudah menikah, tapi sekarang dia janda, lirihku. Syukurlah, itu artinya Bang Jeffrey sama dia bisa bersatu lagi. Laila mengusap punggungku. Tapi, aku menjedah kalimatku. Bang Jeffrey mbak usah khawatir, Laila yang akan bicara sama emak. Makasih ya Neng Lela, lirihku. Iya, ayo tidur bang, besok emak pulang kan? Ujarnya tersenyum. Iya, besok emak pulang. Ya udah, mending Bang Jeffrey tidur, takutnya besok kesiangan. Laila nggak apa-apa kok bang. Jika Bang Jeffrey nggak bahagia sama Laila, jadi untuk apa Laila pertahankan? Setelah mengatakan itu, Laila berjalan menuju ranjang kembali. Dia naik ke atasnya, kemudian merebahkan diri. Dengan ragu aku berjalan menuju ranjang, merebahkan diri di samping Laila. Syukurlah, Laila mengerti, padahal aku takut jika Laila akan mengamuk. Tinggal menunggu emak saja, lalu mengatakan padanya bahwa kami tidak cocok dan ingin bercerai. Aku memejamkan mata, rasanya lega setelah memberitahu Laila. Aku bangun saat sinar matahari mengusik tidurku. Aku menggeliat, kemudian meregangkan badan. Aku mengucek mata lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling. Di samping ranjang sudah tidak ada Laila. Kemana wanita itu? Mungkinkah dia tengah membuatkan sarapan untukku? Aku menoleh ke samping, melihat jam weker. Mataku membulat sempurna. Di sana menunjukkan pukul 7 pagi. Aku kesiangan, astaga. Aku segera masuk ke dalam kamar mandi. Sial, kenapa Neng Lela tidak membangunkanku padahal sebentar lagi ada rapat? Aku mandi dengan cepat. Gak apa-apalah, kalau gak bersih yang penting wangi dan asal kena sabun. Aku segera keluar, mencari kemejaku yang berwarna biru laut, namun tidak menemukannya. Laila, lah, untuk pertama kalinya aku memanggil Laila dengan benar. La, kemeja Bang Jeffrey warna biru laut, lihat gak? Hening, tak ada jawaban. Aku mendekus kesal, kemudian keluar hanya mengenakan kaos kutang dan boxer saja. Mencari keberadaan Laila yang sejak pagi tak nampak batang hidungnya. Neng Lela, teriakku memanggil namanya. Aku mencari Laila ke semua sudut, namun tidak menemukannya. Neng Lela pagi-pagi ngajakin main kucing umpet. Gak tahu apa suaminya lagi genting, bentar lagi rapat akan segera dimulai. Aku kembali ke kamar, mencari kemejaku di lemari. Tak berselang lama, dering ponselku berbunyi. Teret, teret, teret. Aku segera mengangkatnya. Terdengar suara di seberang telepon. Rekan kerjaku yang menanyakan kapan aku datang. Sudah kuduga, mereka pasti menungguku. Aku segera mengambil kemeja asal, yang penting pakai baju hari ini daripada diamuk bos. Aku mendengus kesal saat merentangkan baju. Kemeja berwarna hitam itu sangat kusut karena belum disetrika. Aku melihat ke arah jam, waktunya tidak cukup jika aku setrika sendiri. Aku langsung memakainya. Awas saja saat ketemu Neng Lela nanti, akan kumarahi. Suaminya ditinggal pagi-pagi, jadinya kan kerepotan sendiri. Aku telah selesai memakai pakaianku dengan lengkap, meskipun sedikit kusut. Untungnya kemeja yang kupakai warna hitam, jadi tidak terlalu ketara. Dengan langkah terburu-buru, aku menuju meja makan, kemudian membuka tudung saji, bersiap sarapan. Sejak tadi perutku keroncongan. Cacing-cacing di dalam sana sudah berdemo minta diberi makan. Aku membuka tudung saji berwarna merah tersebut. Ngek, kosong. Tidak ada apapun di sana, bahkan sekedar roti pun tidak ada. Benar-benar Neng Lela ini. Brak! Aku menggebrak meja, kemudian bangkit dari kursi. Tidak ada pilihan, aku harus segera pergi ke kantor. Sesampai di kantor, semua mata rekan kerjaku menatap aneh. Mereka seperti menahan tawa. Jelas saja, seorang Jeffrey yang biasanya rapi sekarang sekusut ini. Jeff, kamu gak mandi? Celetuk Romi rekan kantorku. Sembarangan kamu. Ah, yang bener, tumben, biasanya rapi. Apa jangan-jangan lagi berantem sama bini? Ujar rekanku yang lain, bernama Eddie.
Apa jangan-jangan benihnya kabur, makanya dia kelimpungan sendiri, sampai rambut pun lupa disisir kayaknya. Aku langsung menyentuh rambutku. Benar, kusut, belum disisir. Ini semua gara-gara Laila. Jika saja dia tidak pergi, aku tidak mungkin seperti ini. Ya enggak lah, mana ada aku berantem sama Laila, dia kan gadis penurut. Gak mungkin, sangkaku. Edi dan Romi terkekeh mendengar jawabanku. Tapi kok, aku jadi kepikiran dengan ucapan Romi. Semalam Neng Lela terlihat baik-baik saja, tapi pagi tadi mendadak dia menghilang. Segala pikiran buruk memenuhi kepalaku. Bagaimana jika Neng Lela beneran hilang? Dia sakit hati gara-gara semalam. Gawat, pasti emak akan marah padaku. Enggak mungkin. Aku menggeleng cepat, menyangka kemungkinan yang ada. Apanya yang enggak mungkin ya? Mungkin dong Jeff, bos kan bilang hari ini ada rapat. Anjir, gak nyambung. Orang aku lagi ngomong sama diri sendiri, si Edi malah nimbrung. Nih Jeff, pakai sisir gue, bentar lagi kita rapat, malu-maluin kamu. Udah baju kusut, muka kusut, sampai rambut pun ikutan kusut. Ejek Romi. Aku segera mengambilnya dengan cepat menyisir rambutku. Entah mengapa aku kepikiran Laila. Semoga saja apa yang aku khawatirkan tidak terjadi. Aku pulang sore hari. Tumben sekali hari ini tidak lembur. Aku sangat tidak sabar untuk bertemu dengan Laila. Baru kali ini rasanya menggebu-gebu ingin menemuinya. Aku segera masuk ke dalam mobil, mengendarai mobil dengan kecepatan full. Ingin segera sampai. Namun, di tengah perjalanan aku melihat penjual permen kapas kesukaan Neng Lela. Wajahku sumringah. Aku inisiatif untuk membelinya, menjadikannya hadiah untuk Laila. Aku turun dari mobil, menghampiri kang jual permen kapas itu, membeli beberapa. Setelah mendapatkannya, aku mengendarai mobilku kembali. Setelah 15 menit, akhirnya aku sampai. Aku segera turun dan masuk ke dalam rumah. Aku menautkan alis saat melihat kondisi rumah. Masih sama seperti sejak pagi aku tinggalkan. Lah, Laila, teriakku. Perasaanku mulai tidak enak. Aku menaruh beberapa permen kapas itu di atas meja, kemudian berjalan menuju kamar. Krek! Pintu kamar terbuka, di sana kosong, bahkan ranjang bekasku tidur masih berantakan. Kemana Laila? Aku mencoba untuk menghubungi ponselnya, namun tidak aktif. Aku tidak punya pilihan, segera menelpon emak. Aku mondar-mandir di dalam kamar sambil menunggu teleponku diangkat oleh emak. Halo Jeff, ada apa? Maaf, emak nggak bisa pulang hari ini. Sepertinya emak pulang besok sore. Oh, iya, kamu apa kabar? Neng Lela baik-baik aja kan? Kamu nggak bikin dia susah kan? Nggak ada emak? Aku menelan ludah. Belum sepatah kata pun aku bicara, emak sudah menodongi dengan banyak pertanyaan. Bagaimana jika sampai aku katakan Lela menghilang sejak pagi? Tamatlah riwayatku. Halo Jeff, kamu dengerin emak ngomong gak sih? Dengerin kok mak. Ya udah, kalau emak nggak jadi pulang, hati-hati di sana. Salam buat nenek. Iya, nanti emak salamin. Oh iya, Laila mana? Emak mau ngomong, tolong kasih HP-nya ke Laila. Mampus, bagaimana ini? Aku menggigit bibir sambil berpikir. Laila lagi mandi mak, biasalah, ujarku. Ah, kamu Jeff, dulu aja nolak, sekarang kamu malah doyan. Emak terkekeh di ujung telepon. Aku menggaruk kepala yang tak gatal, merasa malu. Ya udah, kalau gitu nanti selesai mandi kabarin emak ya. Emak pengen ngomong sama Neng Lela. Iya mak, jawabku sebelum panggilan berakhir. Syukurlah emak tidak curiga jika Laila menghilang. Aku harus segera mencarinya. Aku berbaring di atas ranjang, entah mengapa merasa lega. Biasanya Laila akan datang dan menodongku dengan banyak pertanyaan. Aku segera mengecek ponsel. Sejak pagi Neng Lilis tidak mengabariku. Aku lupa, semalam pesan darinya aku senyapkan. Aku segera menghubunginya, mungkin janji untuk bertemu. Lagi pula di rumah tidak ada Laila, itu artinya aku bebas. Toh bukan salahku, aku tidak pernah menyuruh Laila pergi. Dia yang kabur dari rumah meninggalkan suami. Di pagi hari, aku memijat pelipis. Aku harus mulai membiasakan diri, menyiapkan sarapanku sendiri. Entah kemana Laila, sampai sekarang tak kunjung pulang. Sudah pergi tanpa izin suami, dilama-lamain pula. Menyebalkan. Aku hendak membuat nasi goreng dengan telur ceplok. Meskipun tidak pernah membuat sebelumnya, ini adalah pertama kalinya. Biasanya sebelum ada Laila, emak yang buat. Tapi semenjak menikah dengan Laila, semua tugas emak berpindah padanya. Sekarang posisinya berbeda. Laila menghilang dan emak belum pulang. Berbekal tutorial di YouTube, aku mulai mengeksekusi bahan yang ada di dalam kulkas. Hingga 30 menit aku selesai mengerjakannya. Pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh emak dan Laila dalam waktu 5 menit. Kini dikerjakan olehku dalam waktu lebih lama.
Aku mulai membawanya ke meja, mencoba menyantapnya. Meskipun bentuknya sedikit hancur dan berantakan, penampilannya juga sangat tidak menggugah. Telur ceplok buatanku yang sedikit gosong di bagian pinggir sangat tidak enak dipandang. Aku menyedoknya, kemudian menyuapkan dalam mulutku. Aku menautkan alis, rasanya sungguh tidak enak, asin. Bah, aku mengambil tisu, kemudian membuang makanan dalam mulutku. Cih, pahit, ucapku. Pokoknya aku kesal pada Laila. Biar saja dia pergi, selamanya juga tidak apa-apa. Biar secepatnya posisi dia digantikan oleh Neng Lilis. Aku akan mencoba merayu emak, toh Laila yang pergi dulu. Aku berjalan menuju kantor, berniat memakai pakaianku dan berangkat ke kantor. Biarlah hari ini aku tidak sarapan, aku akan membelinya di jalan. Aku menghubungi Neng Lilis, berniat mengajaknya untuk berangkat kerja bersama. Namun panggilan tidak terhubung, aku mendengus kesal. Tak berselang lama ponselku berbunyi. Wajahku sumringah dan langsung segera mengangkatnya. Halo Lis? Lis siapa Jeff? Ini emak. Astagfirullahalazim. Aku langsung menjauhkan telepon dari telinga, kemudian melihat nama yang tertera. Emak, mampus. Aku harus berkata apa? Mak, emak teh makin gelis. Emak apa Neng Lela yang kamu maksud? Aku menautkan alis. Iya, maksudnya menantu emak makin gelis. Ya udah, sekarang mana menantu emak? Emak mau ngomong, ujarnya. Aku menghembuskan napas kasar. Bagaimana ini? Mana Jeff? Emak sangat tidak sabaran. Mak, Laila lagi masak mak, sibuk. Sejak kapan Laila sibuk terus ya Jeff? Iya mak, maaf ya mak, Jeffrey mau sarapan, dipanggil Neng Lela, alasanku. Tapi Jeff, tunggu dulu Jeff. Aku tak menghiraukan panggilan emak dan langsung mematikan teleponnya. Hari ini aku masih selamat. Entah jika emak sudah pulang, habislah diriku. Aku segera memakai pakaianku dan segera berangkat ke kantor. Sial, perutku terasa perih dan keroncongan. Aku harus segera berangkat, siapa tahu di jalan ada Kang Somai. Sepertinya enak, sarapan somai pagi-pagi begini. Entah mengapa dengan membayangkannya saja air liurku sampai menetes. Aku segera keluar setelah memakai pakaianku dengan rapi, masuk ke dalam mobil lalu segera pergi ke sana. Aku pulang sore hari, tidak ada lembur. Biasanya lembur hanya alasan untuk bertemu dengan Neng Lilis. Tapi sekarang entah kemana wanita itu juga. Tahu-tahu menghilang bersama Neng Lela. Sepertinya mereka janjian. Aku mendesah frustasi, mengacak rambut saking kesalnya. Suasana rumah sudah kosong, membuatku menjadi sedikit kesepian. Sedikit ya sedikit. Dengan atau tidak adanya Laila tidak ada merubah apapun dalam hidupku. Laila pergi sendiri, dia yang menyerah menjadi istriku. Harusnya dia tetap di sini. Aku menepis perasaan bersalah. Laila pergi atas kemauannya sendiri. Bukan karena aku bilang masih menyukai Neng Lilis dan menaruh rasa, tidak mungkin secepat itu Laila mencintaiku. Aku beranjak dari sofa dan segera menaiki tangga. Aku masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian. Aku membuka lemari yang sebelumnya terisi pakaian Laila. Di sana kosong. Itu artinya Laila memang sudah berniat pergi secara diam-diam. Dasar wanita tak tahu diuntung. Sudah bagus tinggal di sini semuanya tercukupi, malah pergi tak tahu di mana. Tak berselang lama mendengar suara mobil kian mendekat di halaman rumah. Aku mengintip dari jendela. Mataku langsung membulat melihat siapa yang datang. Emak. Gawat, aku segera berganti pakaian, kemudian turun menghampiri emak yang baru saja datang. Jeff, sapanya saat melihatku. Sebelum emak bertanya tentang Laila, aku akan menanyainya lebih dulu. Emak, apa kabar? Emak sehat, alhamdulillah, sama seperti sebelum berangkat. Alhamdulillah, kalau kabar nenek gimana? Alhamdulillah nenek kamu juga sudah sehat, dia pengen ketemu kamu. Nanti kalau Jeffrey libur, pasti ke sana, ujarku. Emak membuka mulut seperti hendak bertanya. Oh iya Jeff, kalau kabar bibi gimana mak? Saya juga kan? Tanyaku lagi, memotong ucapan emak. Sama, semuanya sehat. Paman, bibi, keponakan, bahkan tetangga mereka juga sehat. Emak memboyong jawaban yang memang akan kutanyakan. Sekarang aku tidak tahu harus bertanya apa. Oh iya Jeff, Laila di mana? Mak kangen sama menantu emak. Laila mak. Laila sedang istirahat di kamar. Mak menatapku sedikit heran. Kemudian, oh ya udah, biar emak ke kamarmu. Jangan mak, jangan, segahku. Kamu aneh banget sih Jeff. Sejak kemarin emak tanyain jawabanmu aneh. Emak jadi curiga jangan-jangan Laila kamu usir ya.
Aku menggalang cepat sebelum emak bertanya yang aneh-aneh. Enggak, Mak, Layla pergi sendiri. Enggak, Jeffrey usir. Apa? Mata emak membulat, kemudian dia limpung, tak sadarkan diri. Mak, teriakku, menangkap tubuhnya. Aku merutuki diriku sendiri. Akibat kecerobohanku yang salah bicara, emak jadi tahu jika Layla pergi dari rumah. Layla, kamu apain Jeff sampai dia pergi dari rumah? Tanya emak setelah sadar dari pingsannya beberapa menit yang lalu. Gak Jeffrey apa-apain kok, Mak, jawabku. Emak gak percaya, gak mungkin menantu emak pergi tiba-tiba begitu. Pasti gara-gara kamu ini. Emak terisak menangisi kepergian Layla, lebay. Sudah lama, jangan dipikirin, biarkan saja. Toh Layla sudah dewasa, biarkan dia mengambil keputusannya sendiri, kataku yang mulai geram. Emak mendongak, menatapku tajam. Tega kamu ya, Jeff? Anak gadis udah kamu obok-obok, kamu biarin pergi gitu aja. Aku tercekat mendengar ucapan emak. Iya, terus Jeffrey harus gimana, Mak? Diriku merasa bingung. Aku mencari kemana. Rumah saudaranya pun aku tak tahu, selain Birahma dan Pak Sidik. Usaha dong, Jeff. Kamu tuh gimana sih? Jadi suami kok gak ada tanggung jawabnya? Emak terus memarahiku, membuatku terpojok. Emak terus menyalahkanku atas kepergian Layla pasti karena ulahku. Aku mendengus kesal. Niat ingin memperkenalkan Neng Lilis jadi buyar. Pokoknya emak gak mau tahu. Kamu harus cari Layla sampai ketemu. Kalau enggak, emak gak bakalan maafin kamu, ujar emak. Dia bangkit dari sofa, kemudian berjalan dengan cepat menuju kamarnya. Aku mengacak rambut kasar. Harus kemana mencari Layla? Menyebalkan. Keesokan harinya, aku mulai mencari keberadaan Layla, menanyakannya pada beberapa orang yang pernah kutemui bersama Layla. Aku belum mencari Layla di rumah pamannya. Aku bingung hendak mengatakan apa pada mereka. Aku hanya bisa memantaunya dari kejauhan seperti sekarang. Masuk tidak ya? Sejak tadi aku bergumam sembari memperhatikan rumah Pak Sidik dan Bu Rahma dari kejauhan. Aku harus bagaimana? Masa iya datang-datang mau nanyain Layla? Gimana kalau Layla nggak ada di sana? Bisa repot. Dengan terpaksa aku turun dari mobil, melangkahkan kaki memasuki pelataran rumah paman dan bibinya Layla. Tiba di teras, aku segera menekan bel, berharap yang keluar adalah Layla. Pintu rumah terbuka, menampakkan wanita parubaya di sana. Aku merasa gugup sekali, bingung harus bertanya apa. Nak Jeffrey, tumben kemari, ada apa? Tanya Birahma, dia terlihat sumringah melihat kehadiranku. Aku berusaha untuk tersenyum. Bibi apa kabar? Tanyaku akhirnya, mataku bergerak liar menatap ke dalam. Alhamdulillah baik. Kenapa nak Jeff? Haus? Tanyanya seperti orang kebingungan. Enggak, bukan itu. Aku menggeleng dengan cepat. Kamu nyariin siapa? Paman Sidik. Dia belum pulang, masih kerja lembur katanya, ujarnya. Aku menunduk, merasa bingung menanyakannya atau tidak. Oh iya, di mana Layla? Kenapa dia tidak datang bersama dengan anak Jeffrey? Apa dia tidak merindukan paman dan bibinya? Apa? Itu artinya Layla juga tidak ada di sini. Ya, jika Layla ada di sini, tidak mungkin Birahma berkata seperti itu. Tidak ada. Hanya ingin tahu kabar kalian saja. Kebetulan tadi lewat sini, Layla baik-baik saja kok. Nanti jika ada waktu, kami akan datang lagi kemari, ujarku tersenyum. Birahma tersenyum. Baiklah, kalau begitu salam ya untuk Bu Sarah dan juga Layla. Aku mengangguk. Aku permisi dulu ya, Bi. Pamitku, kemudian segera pergi dari sana menuju mobilku yang terparkir tidak terlalu jauh dari sana. Aku masuk ke dalam mobil, kemudian pergi meninggalkan halaman Birahma. Harus kemana lagi aku mencari Layla? Aku mendegus kesal, kemudian memukul setir. Tak berselang lama, dering ponselku berbunyi. Aku segera mengambilnya yang berada di samping kursi. Aku langsung membaca nama yang tertera di layar. Neng Lilis. Senyumku langsung mengembang. Aku segera mengangkatnya. Halo Neng Lilis, kamu kemana aja Neng? Maaf Bang, kemarin HP Lilis rusak, jadi gak bisa ngabarin Bang Jeffrey, sahutnya di seberang telepon. Kenapa atuh kamu gak bilang Lis? Bikin abang khawatir aja, ketusku. Gimana mau bilang atuh Bang, kan HP Lilis teh mati. Benar juga. Dasar aku ini. Terus sekarang kamu di mana? Tanyaku lagi. Di kosan Lilis Bang. Bang Jeffrey kesini aja. Lilis juga kangen. Aku tersenyum saat mendengar Neng Lilis berkata seperti itu. Ya sudah, Bang Jeffrey ke situ ya. Kamu jangan kemana-mana, pintaku.
Aku segera mematikan ponsel, sejenak melupakan permasalahan yang tengah kuhadapi. Biar nanti saja aku mencari Neng Lela. Aku sudah sampai di kosan Neng Lilis. Dia menyuruhku masuk. Sejujurnya aku tidak enak sama PRT di sini. Takut disangka macam-macam, apalagi Neng Lilis seorang janda. Aku masuk ke dalam, duduk di sofa ruang tamu. Aku meminta Neng Lilis untuk membiarkan pintunya tetap terbuka. Bukan apa-apa, aku takut digerebek warga, diarak misalnya. Abang mau minum apa? Biar Lilis buatin. Suara Neng Lilis dibuat mendayu-dayu, mengingatkanku pada Neng Lela. Apa aja, Lis? Ujarku. Apa saja ya bang, air kobokan mau? Ngek. Iya, jangan air kobokan juga, Lis. Aku mencubit pelan pipinya, merasa gemas, namun wajah Neng Lilis berubah menjadi Laila yang tengah tersipu malu. Aku tercekat dan langsung mengucek mataku. Seketika wajah itu berubah kembali. Sepertinya aku tidak waras. Aku memijat pelipis. Kenapa bang? Abang mau minum teh gelas? Oke, Lilis buatin ya, ujarnya dengan penuh semangat. Aku masih duduk di ruang tamu, memikirkan Laila. Tiba-tiba saja sekelebat wajah manis Laila selalu muncul. Lilis sibuk membuatkanku minuman di dapur. Dia menoleh ke arahku yang berada di ruang tamu, memastikan aku tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Neng Lilis mencampurkan sesuatu ke dalam minuman yang hendak dia suguhkan padaku. Setelah selesai, dia langsung membawanya di hadapanku. Ini bang, minum dulu gih, ujarnya menyerahkan teh buatannya. Aku yang tidak tahu apa-apa menerimanya begitu saja. Aku memandangi Neng Lilis, dia terus menatapku sambil tersenyum. Entah mengapa, Neng Lilis tidak seperti biasanya. Dia terlihat sedikit seksi hari ini. Pakaian yang dia kenakan sedikit ketat dan terbuka di bagian nganu. Aku mengambil teh buatannya, bersiap untuk meminumnya. Neng Lilis terlihat sumringah, pupil matanya membesar saking senangnya. Aneh, padahal aku hanya mau minum saja. Aku mendekatkan gelas itu ke bibir. Namun, entah dari mana datangnya seekor kucing lompat membuat gelas yang berada di tanganku jatuh. Sial, celanaku menjadi basah. Neng Lilis terkejut. Dia segera mengambil lap dan membersihkan celanaku. Kejadian ini semakin membuatku teringat pada Laila. Aku memejamkan mata sebentar, mengambil napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya. Tiba-tiba saja aku merindukan Neng Lela. Neng Lilis tidak seperti Laila. Dia terlalu agresif. Sudah Lis, tidak apa-apa, kataku. Tidak apa-apa bagaimana? Celana Bang Jeffrey basah. Sudah, tidak apa-apa Lis, nanti juga kering sendiri, kataku lagi. Namun rupanya Neng Lilis ini budek. Dia tidak menggubris ucapanku. Dia tetap berjongkok di hadapanku dan membersihkan tumpahan teh gelas yang berada di pahaku. Aku mencegah tangannya. Neng Lilis ini nakal sekali. Aku menjadi risih. Lis, cukup. Bagaimana jika ada yang melihat kita? Nanti disangka lagi ngapa-ngapain. Gawat. Aku bicara sedikit keras. Wajah Neng Lilis berubah sendu. Dia bangun dan duduk kembali ke sofa. Sumpah, dia dan Laila sangat berbeda. Laila gadis penurut. Apapun perintahku selalu dia patuhi. Neng Lilis masih cemberut dan memalingkan wajah dariku. Sepertinya dia merajuk. Maafin Bang Jeffrey ya Lis. Bang Jeffrey cuma gak mau terjadi sesuatu sama kamu. Kamu kan seorang janda. Gimana kalau nanti ada yang lewat terus lihat kita dalam posisi begitu, padahal gak ngapa-ngapain, kita bisa digerebek warga. Terangku padanya, semoga dia mengerti. Palingan juga dinikahin bang, mataku membulat. Bukan masalah dinikahinnya Lilis, digerebeknya, digebukinnya, bisa bonyok muka Bang Jeffrey. Aku tak habis pikir dengan jalan pikiran wanita yang menjadi tambatan hatiku ini. Apa jangan-jangan dia menikah dengan mantan suaminya juga lewat jalur penggerbekan? Hais, sedikit rasa penyesalan karena telah menunggunya bertahun-tahun dan membiarkan diriku melajang sampai usia 30 tahun. Teret, dering ponselku berbunyi. Aku segera mengangkatnya di depan Neng Lilis. Halo? Oh iya, baik-baiklah, aku akan segera ke sana, ujarku. Bang Jeffrey mau kemana? Ujar Neng Lilis, matanya mengerjap melihatku yang sudah berdiri. Abang ada urusan Lis, abang pergi dulu ya, kataku. Aku segera beranjak dari sana. Kulihat Neng Lilis langsung berwajah masam, seperti tidak rela akan kepergianku. Aku tetap pergi. Berada di dekat Neng Lilis membuatku risih, sumpah. Syukurlah, aku sudah berada di dalam mobil. Sebenarnya tidak ada yang menelponku. Aku hanya pura-pura. Aku sedikit ilfil dengan sikap Neng Lilis. Aku mulai mengendarai mobilku dan ingin segera pulang ke rumah. Kepalaku mendadak pening. Sepanjang jalan aku terus memikirkan Laila. Wajahnya yang manis selalu muncul di pelupuk mata. Tiba-tiba saja rasa rindu mulai datang.
Sesampainya di rumah, aku segera memarkirkan mobilku ke dalam garasi. Aku segera masuk ke dalam rumah. Yang pertama kali kulihat adalah wajah emak. Melihat kedatanganku, emak yang semula menonton televisi menoleh, kemudian membuang pandangan ke arah lain. Emak langsung mematikan TV-nya dan beranjak pergi. Emak pasti masih marah padaku. Sebelum aku menemukan Laila, emak pasti tidak mau bicara padaku. Dengan langkah gontai, aku berjalan menaiki tangga. Aku masuk ke dalam kamarku. Aku merebahkan tubuh di atas ranjang, di tempat di mana Laila tidur. "La, abang kangen," satu kata yang mewakili perasaanku hari ini. Mendadak kenangan bersama Laila terlintas. Aku benar-benar merindukannya kali ini. "Kamu di mana, La? Sedang apa?" Gumamku seorang diri. Hatiku terasa hampa. Benarkah aku tidak mencintainya? Jika memang tidak mencintainya, aku tidak mungkin begini. Aku mengacak rambut, meraup wajah kasar. Aku menghembuskan napas lesu kemudian memejamkan mata. Aku menaruh kedua tangan di bawah bantal agar lebih tinggi. Namun keningku berkerut saat menyentuh sesuatu. Aku segera mengambilnya dan langsung terduduk. Keningku mengkerut melihat sebuah benda pipi dengan garis 2 di sana. Itu artinya Laila. Hatiku mencelos. Tanganku bergetar memegang benda itu. Tiba-tiba saja mataku terasa memanas. Lelehan rasa berdosa menggerogoti jiwaku. Jadi, Laila sedang hamil, dan aku tidak tahu. Aku merasa bagaikan suami yang tidak berguna. Malam di mana Laila baru mengetahui kehamilannya, aku malah membahas wanita lain. "Maafin abang, La. Pokoknya emak gak mau ngomong sama kamu sebelum Laila kembali ke rumah ini," ujar emak. Dia terus memarahiku. Aku terisak, sesegukan, nangis. Iya nangis. Emangnya kenapa kalau laki-laki nangis? Gak boleh, toh kami juga manusia, bukan orang-orangan sawah. Sejak mengetahui Laila pergi dengan kondisi hamil, pikiranku tak pernah tenang. Sudah 2 hari dia menghilang dan aku tidak tahu dia di mana. Aku sangat menyesal, aku begitu merindukan Laila. Benda pipi yang kutemukan semalam mampu menggetarkan hatiku. Aku sangat merindukan Laila dan ingin bertemu, memeluk dan menciumnya. "Jeffrey harus kemana, Mak? Buat nyari Neng Lala?" tanyaku. "Mak gak tahu. Mau kemana pun kamu harus tetap cari Laila. Kalau enggak, Mak gak bakalan nganggap kamu sebagai anak lagi." Jeder. Guntur seperti sedang menyambar. Aku seperti tokoh Malin Kundang, kilatnya mampu membuat mataku membulat. "Tapi Mak, teriakku. Mak meninggalkanku seorang diri dengan rasa berdosa menyelimuti hati. Sumpah aku menyesal. Harusnya aku tidak gegabah mengatakan soal perasaanku pada Neng Lilis. Pada akhirnya Laila yang mengalah. Dia pergi dengan membawa janin kami. Dengan wajah kusut dan kurang tidur, aku pergi ke kantor. Aku berpapasan dengan Romi dan Edi lagi. Mereka tertawa melihat wajahku yang seperti panda. Lingkar hitam tercekat jelas di wajahku. "Buset Jeff, udah berapa malam lu gak tidur? Itu kantung mata gak kira-kira." Aku terdiam mendengarkan ejekan Romi. Yang dia maksud bukan kantong mata, tapi memang mataku sembab bekas nangis. Aku berjalan ke arah mejaku. Romi dan Edi mengekoriku dari belakang. Setelah duduk, mereka menodongku dengan banyak pertanyaan. "Kenapa lu, Jeff? Kalau ada masalah, ceritalah sama kita." "Istri gue..." Aku menggantung ucapan, menarik napas dalam-dalam sebelum menghembuskannya. "Kenapa? Lagi berantem?" tebak Edi. Aku mengangguk. "Iya, Ed," jawabku. "Pantes rambut lu gak basah," celutuk Romi. Mereka berdua terkekeh. Anjir, apa hubungannya berantem sama rambut basah? Aku akui semenjak berhasil gerasak-gerusuk dengan Neng Lela, aku menjadi kecanduan. Romi dan Edi benar, rambutku memang tidak pernah absen, selalu basah tiap hari. "Yah, gue pusing Rom, Ed." "Ya udah, tinggal dibujuk, apa susahnya?" Romi menyepelekan. "Bukan itu maksudnya, kadal. Ya aja kalau deket." "Maksudnya istri lu kabur?" "Nah itu, mana lagi hamil," jawabku. "Wah parah, lu apain sih Laila sampai kabur begitu?" Aku menghembuskan napas kasar. Aku mencebik. "Kalian tahu kan yang Lilis?" Mereka saling berpandangan, kemudian mengangguk. "Oh, mantan pacar lu waktu SMA?" "Iya, tahu kenapa?" "Iya, jadi ceritanya gue baru ketemu lagi sama dia setelah sekian lama. Dan kalian berdua tahu, gue masih nyimpen perasaan sama Neng Lilis," tuturku. "Wah, gak bener lu Jeff, lu ceritain ke si Lela," celutuk Edi. Aku mengangguk cepat. Pantes aja si Lela kabur, orang suaminya udah main api," jawab Romi dengan cepat. "Gue awalnya kan gak cinta sama dia," lirihku. "Gak cinta tapi lu obok-obok sampai bunting, yang bener aja."
Aku meringis, merasa malu pada Romi. Tidak ada gunanya juga cerita pada mereka. Yang ada mereka seperti emak, bisanya menyalahkanku. Seperti biasa, aku pulang sore hari. Malah jika harus pulang ke rumah, emak pasti masih mendiamkanku. Jadi aku putuskan untuk mampir ke coffee shop langgananku. Setidaknya dengan meminum kopi mampu mengurangi pikiranku yang sedikit stres. Aku duduk di meja paling belakang. Setidaknya aku bisa merenung seorang diri di sini. Tak berselang lama pesananku datang. Aku mulai menyeruput kopi itu sedikit demi sedikit. Merasa jenuh, aku mulai men-scroll naik turun aplikasi Facebook, mencari hiburan dengan menonton video reels. Aku tertawa saat melihat video yang lucu. Suasana coffee shop masih sepi, belum banyak pengunjung yang datang, jadi aku tidak terlalu malu jika tertawa terbahak-bahak. Seketika tawaku terhenti saat tak sengaja melihat akun Facebook yang disarankan. Laila Hasnah, nama itu seolah mengingatkanku pada Laila yang entah di mana. Aku membuka akun tersebut, tak ada gambar maupun video, bahkan foto profilnya saja bunga mawar. Aku terus meng-scroll ke bawah, tidak ada yang aneh. Hanya ada beberapa kata-kata dan ungkapan perasaan. Apa benar ini akun Facebook Laila? Semoga kamu yang terakhir, jodoh yang dipilihkan Tuhan untukku. Aku tersenyum membaca postingan tersebut. Jika dilihat dari tanggalnya itu 2 bulan yang lalu. Aku pikir kamu jahat, ternyata lucu juga. Semoga kehadiranku bisa secepatnya kamu terima. Aku terus meng-scroll ke atas membaca setiap untaian kata-kata yang tertulis oleh pemilik akun Laila Hasnah. Sepertinya benar, ini adalah akun Facebook Laila. Tibalah aku pada postingan terakhir Laila 3 hari yang lalu. Mataku langsung memanas. Hatiku sakit. Jika tidak bisa melupakannya, lepaskan aku. Kita pergi nak, ayahmu tidak menginginkan kita. Sebuah benda tajam seperti menghantam hatiku. Ternyata selama ini Laila tahu jika aku diam-diam sering berkirim pesan dengan Neng Lilis. Tapi dia bersikap biasa saja, tidak pernah menampakkan kemarahan dan rasa cemburu. Maafkan abang lah, izinkan abang untuk menebus dosa. Aku ingin segera pergi dari sana dan mencari Neng Lela lagi. Namun seseorang yang baru saja datang menghentikanku. Abang di sini, ujar seorang wanita yang terlihat menyebalkan sekarang. Kamu ngapain di sini, Lis? Jawabku yang duduk kembali. Lilis mampir buat minum kopi. Ketemu Bang Jeffrey. Sepertinya kita emang jodoh, Bang. Aku tersenyum simpul menanggapinya. Tentu saja Lilis berani berkata seperti itu. Ini semua salahku. Aku menjanjikan harapan untuknya. Abang, temenin Lilis yuk. Kemana? Kondangan, Bang. Teman Lilis nikah hari ini. Ujarnya yang terus tersenyum. Maaf, Lis. Bang Jeffrey gak bisa. Ya... Terlihat raut kekecewaan di wajah Neng Lilis. Lain kali aja ya, sekarang Bang Jeffrey nggak bisa. Emang kenapa, Bang? Aku terdiam, tidak mungkin mengatakan ingin mencari Laila yang menghilang. Tentu saja Neng Lilis tidak akan mengizinkan, meskipun Laila adalah istri saku. Ada janji sama emak, akhirnya itu yang bisa aku ucapkan. Ya udah temenin Lilis ngopi aja ya. Sebentar, sekalian sambil nungguin teman-teman Lilis datang. Lilis mau ngenalin Bang Jeffrey sama mereka, ujarnya. Aku hanya tersenyum getir. Aku terdiam, tidak melakukan apapun, hanya memperhatikan Neng Lilis yang terus berdandan di depanku. Padahal penampilannya sudah rapi, macam biduan dangdut, tapi dia terus saja memakai lipstik dan sejenisnya. Neng Lilis mengambil sesuatu dari dalam tasnya, kemudian menyemprotkan minyak wangi itu pada tubuhnya. Aku terbatuk saat minyak wangi Neng Lilis mengenai wajahku. Aku langsung menutup hidung saat mencium aromanya yang menyengat dan tidak enak. Abang, gimana penampilan Lilis? Ujarnya meminta pendapatku. Aku masih menutup hidung, kemudian mengacungkan jempol. Cakep. Kok nutupin hidung sih, Bang? Emang Lilis bau ya? Tanyanya dengan wajah mencekik. Akhirnya aku melepaskan tanganku, membuka hidung, namun semua di luar kendaliku. Perutku terasa mual mencium aroma minyak wangi Neng Lilis. Aku berusaha untuk tidak menampakkan di depannya, takut dia tersinggung. Namun lagi-lagi perutku terasa diaduk-aduk, dan akhirnya aku muntah dan mengenai baju Neng Lilis yang berada di depanku. Abang, jorok banget sih, baju Lilis jadi kotor, riaknya membuat telingaku sakit. Sudah seminggu Laila menghilang, 1 minggu juga emak masih mendiamkanku. Aku bingung harus mencari dia kemana lagi. Mak, ayo sarapan, Jeffrey tadi keluar beli bubur ayam. Ujarku menawari emak yang sedang duduk di sofa. Emak membuang muka saat aku berada di depannya. Dia yang sedang duduk di ruang tamu membuang pandangan ke arah lain. Ayo mak, mubazir loh, kalau nggak dimakan. Gak mau, kamu aja Gih, makan sendiri.
Dia lantas bangun dari sofa lalu pergi meninggalkanku yang masih diam mematung. "Ah, ya sudah kalau nggak mau, Jeffrey makan semuanya ya, Mak," teriakku sebelum emak benar-benar pergi menjauh. Emak tak menoleh, masih tetap berjalan menjauh. "Padahal ada sate ayam kesukaan emak loh. Ya udah, Jeffrey makan semuanya," kataku. Aku bersiap pergi ke dapur. Namun tak lama kemudian derap langkah kaki mendekat dan plastik berisi bubur ayam di tanganku raib. Aku terkejut, kemudian menoleh. "Emak ngagetin aja, tadi katanya nggak mau," ejekku. Emak tak menggubris ucapanku, dia masih menatapku dengan sinis. "Emak ambil ini bukan berarti udah maafin kamu ya. Emak nggak bakalan maafin kamu sebelum Neng Lela kembali ke rumah ini. Titik, gak pakai koma," tegasnya membuatku tertunduk lesu. Jeffrey juga maunya begitu, Mak. Setelah memberikan bubur ayam itu kepada emak, aku langsung naik ke atas, menelpon seseorang untuk mencari informasi tentang Neng Lela ada di mana. Namun tak ada hasil, orang suruhanku tak tahu Layla di mana. Aku sudah sedikit frustasi, Neng Lela tak kunjung kembali. Kemana dia? Bagaimana keadaannya? Pintu kamarku terbuka perlahan. Aku menoleh, dan ternyata itu adalah emak. Dengan wajah datar, emak mendekat menghampiriku. Dia menyerahkan sebuah kertas padaku. "Apa ini, Mak?" "Tagihan listrik." "Bukan koplok, baca gih," titahnya. Aku membaca kertas itu, berisi alamat, namun aku tidak mengerti maksud emak. "Alamat siapa ini, Mak?" tanyaku sedikit kebingungan. "Emak dapat alamat itu dari orang suruhan emak. Kalau nungguin kamu kelamaan, itu alamat Neng Lela, dia ada di sana. Cepet jemput dia, bawa pulang menantu dan calon cucu emak," ujar emak padaku. Aku terperangah menatap emak tak percaya. "Beneran, Mak, ini alamat Neng Lela," senyum mengembang di wajahku. Aku begitu sumringah mendengarnya. "Iya, itu alamat Neng Lela. Kamu mah mana becus, nyari satu orang doang juga." Glek, ini aja terus, kenapa nggak dari awal sih, Mak? Meskipun kata-kata emak menyebalkan, aku tetap senang. Aku sudah tahu di mana Neng Lela berada. Aku akan segera menjemputnya. Aku mendekat ke arah emak, menyentuh tangannya, kemudian mencium punggung tangan yang bau terasi itu berkali-kali. "Muah, muah, makasih ya, Mak. Emak memang the best," pujiku. "Makasihnya nanti aja, kalau Neng Lela udah ada di sini," sautnya. Emak masih terlihat ketus dan sinis. Aku tak peduli, aku segera beranjak untuk mencari alamat yang berada di tanganku. "Neng Lela, tungguin Bang Jeffrey sayang." Aku mengendarai mobilku, di tanganku sudah ada alamat di mana istriku itu berada. Aku sangat senang, kucium kertas itu berkali-kali, tidak sabar rasanya ingin bertemu dengan Neng Lela. Saking senangnya aku tidak melihat ke arah jalan, sehingga tak melihat ada seekor sapi lewat dan hampir tertabrak. "Anjing," pegiku. Untung saja aku bisa mengerem mendadak di saat yang tepat. Coba bayangkan, jika sapi itu mati, aku pasti harus menggantinya. Rugi dong. Aku melanjutkan kembali perjalanan, namun mobil yang ku kendarai tiba-tiba saja mogok. Mobil tak mau menyala. Aneh, ini pasti gara-gara sapi yang menghalangi jalan tadi. Ah, sapi sialan. Aku segera turun dari mobil untuk mengecek tangki mesin. Kubuka mobil bagian depan. Aku memukul pelan sambil menutupnya kembali. Sepertinya mobilku harus segera kubawa ke bengkel. Aku memijat pelipis, niat mencari Layla malah apes di tengah jalan. Dengan terpaksa aku harus menyuruh seseorang menjemput mobilku dan menyuruhnya untuk membawa ke bengkel. Aku tidak sempat, aku ingin menemui Layla pada alamat yang diberikan oleh emak. Aku mulai mencari transportasi umum, entah itu angkot atau mobil bus. Meskipun tidak sebadan dengan seorang Jeffrey, aku terpaksa, ini semua demi Neng Lela. Tak berselang lama bus datang, menurunkan penumpang. Aku segera naik. Lagi-lagi aku terkena sial, bus dalam keadaan penuh. Mau tidak mau aku harus berdiri. Mobil berjalan. Aku tak sabar ingin segera bertemu dengan Neng Lela. Alamat yang diberikan oleh emakku genggam erat, jangan sampai hilang. Mobil terhenti kali ini. Ada bapak-bapak yang sepertinya baru pulang kerja. Dia ikut berdiri di depanku. Salah satu dari mereka menatapku sejenak. Aku tersenyum ke arahnya. Kupikir dia akan membalas senyumanku. Ternyata tidak. Dia malah langsung membelakangiku. Pria yang berbadan kekar hitam legam itu mengenakan kaos tanpa lengan, berdiri tepat di depanku. Perjalanan sangat jauh, kakiku mulai terasa pegal. Pria di depanku ini mengangkat tangannya berpegangan agar tidak jatuh. Ngek. Seketika bulu-bulu ketiak itu terlihat, hitam dan lebat, tepat di depan mataku. Aku merasa jijik dan mual. Setiap kali ada penumpang yang turun, angin dari pintu terhembus, tercium aroma tidak sedap dari ketiak itu. Aku segera menutup hidung, perutku terus bergejolak. Entah kenapa, sepertinya aku mabok ketek. "Kiri-kiri,"
teriakku. Aku tidak sanggup lagi, segera membayar pada sopir dan turun dari bus. Wah! Aku muntah-muntah di pinggir jalan, masih terbayang-bayang di benakku ketiak bapak-bapak tersebut yang baunya sangat menyengat. Aku mencari warung terdekat untuk membeli air mineral. Setelah mendapatkannya, aku segera menenggak hingga tandas. Lebih baik mencari taksi aja. Gak lagi-lagi aku naik transportasi umum, gumamku dalam hati. Aku mencegah taksi setelah menunggu lama. Akhirnya aku dapatkan juga. Benar-benar penuh perjuangan untuk menjemput Neng Lela ini. Akhirnya aku bisa bernapas lega saat sudah masuk ke dalam taksi. Aku segera memberikan alamat itu pada sopir. Aku memejamkan mata sebentar, rasanya lelah sekali setelah muntah-muntah. Aku terbangun saat sopir taksi membangunkanku. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Pak, bangun pak, kita sudah sampai sesuai dengan alamat yang ada di kertas, ujarnya menepuk pundakku. Aku menggeliat, kemudian mengendarkan pandangan. Benarkah? Tanyaku. Iya pak, lihat, sesuai dengan plang di atas, namanya sama bukan? Sahutnya. Iya, terima kasih, ini ambil saja kembaliannya. Ujarku menyerahkan uang kertas berwarna merah. Aku segera turun. Entah di mana aku sekarang. Aku jelas berada di desa yang sangat sejuk dan asri. Dengan siapa Neng Lela tinggal di sini? Bukankah kedua orang tuanya sudah tiada? Yang ku tahu dia hanya punya paman Sidik dan Birahma. Apa mungkin dia punya keluarga lain di sini? Aku mulai mencari alamat rumah yang tertera di kertas, menanyakan pada siapapun yang aku temui. Mereka semua menatapku aneh. Apa mungkin karena gaya berpakaianku yang sangat kontras dengan warga desa? Aku tidak peduli, aku terus mencari alamat rumah tersebut. Tibalah aku di depan rumah yang kuyakini ada Laila di sana. Rumah yang terbuat dari kayu jati, namun terlihat rapi. Apalagi ada pohon mangga di depannya, semakin terlihat sejuk. Tak berselang lama sebuah sepeda motor berhenti di depan halaman rumah itu. Keningku mengkerut melihat pria dan wanita saling berboncengan. Mataku membulat melihat siapa wanita yang baru turun itu. Dia, Neng Lela. Tapi siapa pria muda yang lebih tampan dariku yang mengantarnya? Apa dia tukang ojek? Tidak mungkin. Tanganku mengepal, napasku memburu melihat istriku dibonceng pria lain. Terima kasih ya Faris, samar-samar aku bisa mendengarnya. Laila tersenyum manis pada pria bernama Faris. Aku segera datang menghampiri mereka. Neng Lela, teriakku. Keduanya menoleh ke arahku yang berdiri tepat di hadapan mereka. Laila terkejut melihat kedatanganku, sedangkan pria itu menatapku dengan tatapan aneh. Aku baru saja mengetahui kehamilanku. Aku sangat senang apa yang emak idam-idamkan akhirnya terwujud juga. Aku tengah mengandung buah hatiku bersama Bang Jeffrey, cucu emak. Aku menggenggam erat sebuah tespek di tanganku. Aku mengelum senyum. Nanti malam akan kukatakan kabar gembira ini pada Bang Jeffrey. Aku segera keluar dari kamar mandi. Tak sabar rasanya ingin memberitahukan hal ini pada suamiku, Bang Jeffrey. Aku menunggunya di ruang tamu. Jantungku terus berdegup kencang. Kuusap perut yang masih rata. Aku sangat bersyukur akan kujaga dia sebaik mungkin. Hingga larut malam Bang Jeffrey tak kunjung pulang. Aku menguap, sedikit mengantuk. Kulihat jam dinding menunjuk pukul 10 malam. Sudah berkali-kali emak menyuruhku untuk tidur. Aku tidak mau, bersikeras untuk tetap menunggu Bang Jeffrey. Aku merebahkan diri di atas sofa. Tak lama kemudian rasa kantukku datang. Aku terlelap dan langsung terbuai ke alam mimpi. Entah berapa lama aku ketiduran. Aku terbangun saat sebuah cahaya menyilaukan mata. Aku langsung membuka mata. Aku merasa senang melihat punggung Bang Jeffrey. Aku menyadarkan pandangan. Ternyata berada di ranjang kami. Sepertinya Bang Jeffrey yang membawaku kemari. Tidak mungkin emak. Bang Jeffrey memunggungiku. Aku hendak memeluknya, memberitahukan kehamilanku. Namun tangan ini kubiarkan menggantung. Aku tertegun melihat Bang Jeffrey tengah memandangi foto seorang wanita. Wanita yang pernah ia temui hari itu. Ketika beli es cendol, aku masih mengingat wajahnya. Aku segera memejamkan mata saat Bang Jeffrey menoleh ke belakang. Dia mengibaskan tangan memastikan aku tidur atau tidak. Rasanya sangat tidak beres. Aku berpura-pura tidur. Tidak berselang lama Bang Jeffrey senyum-senyum sendiri sambil membalas pesan itu. Banyak sekali kejadian yang aku ketahui antara Bang Jeffrey dengan perempuan itu. Sekarang kamu sudah berani bermain api, Bang. Dan betul, Bang Jeffrey sudah berkata jujur bahwa dia masih memiliki perasaan dengan perempuan itu. Betapa sakit hati Lela, Bang. Jika kebahagiaan Bang Jeffrey ada pada wanita lain, untuk apa aku di sini? Aku segera menggeret koperku, keluar dari kediaman Bang Jeffrey. Syukurlah, di jam-jam segini sepertinya masih ada taksi yang lewat. Aku masuk ke dalamnya, entah akan pergi kemana. Yang jelas aku ingin pergi jauh dari Bang Jeffrey. Aku bingung hendak kemana, yang jelas tidak mungkin pulang ke rumah paman dan bibi.
Selama ini aku sudah sering menyusahkan mereka. Aku menangis sejadi-jadinya di dalam taksi, meratapi nasibku yang terasa malang. Tak berselang lama, aku teringat pada Bude, kakak mendiang ibuku. Dia tinggal di desa yang terpencil. Lebih baik aku ke sana. Sudah lama juga tidak mengunjunginya. Butuh waktu selama 2 jam, akhirnya aku sampai. Untung saja suasana sudah mendekati subuh. Aku bisa menunaikan kewajibanku di sana. Aku mengetuk pintu rumah yang terbuat dari kayu jati. Suasana di sini sangat dingin. Banyak pepohonan yang membuatnya terlihat asri. Tak berselang lama, pintu rumah terbuka. Wanita parubaya keluar. Dia tersenyum sumringah melihat kedatanganku. Ya Allah, Nduk, kamu kemari, nak. Dia memelukku erat. Aku terharu, ikut terisak. Kamu kemari sama siapa, Lak? Laila kangen sama Bude, makanya Laila kemari. Ujarku berbohong, padahal aku tidak punya tempat tinggal lain. Ya sudah, ayo masuk, di luar sangat dingin. Aku segera masuk mengikuti Bude. Dia sangat baik dan ramah padaku. Kamu mau teh hangat, Du? Ujarnya. Tidak perlu repot-repot, Bude. Baiklah, Bude tinggal dulu sebentar ya. Kamu bisa istirahat di kamar. Aku mengangguk, kemudian mengedarkan pandangan melihat sekitar. Tempat ini masih sama saat terakhir kali kukunjungi. Rumah dengan desain kuno, semua perabotan di sini juga kuno. Sesuai dengan penghuninya, Budeku tinggal seorang diri. Dia hanya punya anak tunggal dan sedang merantau di kota. Untung saja, Bude tidak tahu jika aku sudah menikah. Jadi dia tidak menanyaiku hal yang macam-macam. Dia tidak datang saat aku menikah karena tidak ada yang bisa kuhubungi di sini. Dia tidak bisa memakai ponsel dan tempat tinggalnya lumayan jauh. Nanti saat waktunya tepat, aku akan mengatakan padanya. Apalagi kemungkinan aku akan tinggal di sini. Lambat laun dia akan tahu tentang kehamilanku. Tak terasa sudah 1 minggu aku tinggal di sini. Mendadak aku rindu pada emak dan juga Bang Jeffrey. Bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka mencariku? Sepertinya tidak. Pasti Bang Jeffrey senang mengetahui aku pergi. Aku mengusap perutku yang masih rata. Rasanya rindu pada ayah dari bayi yang kukandung. Apakah aku sudah mencintainya? Tentu saja iya. Aku menghembuskan napas kasar. Hari ini aku akan membantu Bude berjualan di pasar. Tidak terlalu jauh dari rumah. Aku mulai membantu Bude berjualan dari hasil dia menanam di kebun miliknya. Aku sangat senang penjualan hari ini laris manis. Semua jualan Bude habis. Aku membawa keranjang dan berjalan kaki pulang menuju rumah. Karena tak hati-hati, aku tak sengaja menginjak batu dan akhirnya kakiku terkilir. Bekiku. Ya Allah, Nduk, kamu gak apa-apa, ujarnya panik. Gak apa-apa, Bude, kaki Laila hanya terkilir. Aku meringis. Untung saja tidak sampai jatuh. Bagaimana nasib kandunganku jika hal itu sampai terjadi? Duh, bagaimana ya? Bude terlihat berpikir. Tak lama kemudian deru sepeda motor lewat. Bude segera mencegat orang tersebut. Aku tidak tahu dengan siapa dia bicara. Namun dari suaranya aku seperti mengenalinya. Nduk, kamu pulang saja sama Nak Faris ya? Faris? Aku segera mendongak, beradu tatap dengan Ak Faris. Teman semasa sekolah dulu. Dia masih sama, tampan dan ramah. Laila, dia terkejut melihatku. Kapan kamu kesini, La? Tanyanya. Aku meringis. 1 minggu yang lalu, A. Ayo Neng, naik, A antar ya. Aku mengangguk dan langsung naik ke jok belakang. Maaf Bude, Laila tinggal ya. Gak apa-apa, lagi pula kaki kamu kan sakit. Ak Faris menjalankan sepeda motornya. Dia menatapku lewat kaca spion. Aku membuang pandangan merasa malu. Lagi pula aku ini istri orang, meskipun tidak ada yang tahu di sini. Neng Laila semakin cantik aja, ujarnya membuatku tersipu. Terima kasih atas pujiannya, A, sahutku. Akhirnya kami sampai di halaman rumah. Aku segera turun dengan hati-hati. Kakiku masih terasa sakit. Makasih ya, Ak Faris, ujarku. Neng Lela, teriak seseorang di belakangku. Aku dan Ak Faris segera menoleh. Aku terkejut melihat Bang Jeffrey kenapa dia bisa berada di sini. Bang Jeffrey semakin mendekat ke arah kami. Wajahnya memerah seperti menahan amarah. Neng Lela, jelasin sama Bang Jeffrey, siapa Cucunguk ini? Cucunguk? Sembarangan aja kamu, nama saya Faris. Faris sepertinya tak terima dikata Cucunguk oleh Bang Jeffrey. Neng Lela, Bang Jeffrey gak suka ngelihat Neng Lela dekat-dekat sama dia. Apa itu artinya Bang Jeffrey cemburu? Memangnya siapa kamu? Beraninya ngatur-ngatur Laila. Memangnya kenapa kalau dia dekat dengan saya? Ujar Faris mendorong Bang Jeffrey dengan banyak pertanyaan. Memangnya kamu gak tahu saya ini siapa? Saya itu... Belum sampai Bang Jeffrey melanjutkan ucapannya, aku segera memotongnya. Sudah cukup.
Makasih ya Faris, sudah nganterin Laila. Faris sudah boleh pergi. Tapi lah, pria jelek ini siapa? Bang Jeffrey terlihat melotot dikata jelek. Aku sedikit risih mereka akan bertengkar. Sudah sebaiknya Faris pergi, nanti Laila ceritakan. Faris menurut. Dia segera menyalakan sepeda motornya. Namun sebelum itu tatapan Faris dan Bang Jeffrey terlihat sinis. Mereka sama-sama melempar pandangan sengit. Abang tahu dari mana Laila di sini? Tanyaku. Bang Jeffrey terlihat senduh. Lah, maafin abang, lirihnya. Jawab pertanyaan Laila dulu. Abang tahu dari mana Laila ada di sini? Itu nggak penting lah. Yang penting abang kesini buat jemput kamu, sahutnya. Aku membuang pandangan ke arah lain. Bisa-bisanya dia berkata seperti itu setelah menyakiti hatiku. Laila nggak mau pulang bang. Laila mau tetap di sini. Lah, kasihan emak. Dia kangen sama kamu. Tuh kan, yang kangen cuma emak. Dia enggak. Sudahlah, mending Bang Jeffrey pulang. Abang senang kan Laila pergi. Itu artinya Bang Jeffrey bisa bersatu lagi sama siapa? Perempuan itu. Neng Lilis. Aku mengangguk. Iya, abang bisa bersatu lagi sama dia. Udah ya bang, Laila mau masuk dulu. Dengan langkah tertatih, aku berjalan menjauh dari Bang Jeffrey. Namun tanganku dicekal olehnya. Mendadak aku menjadi gondok dan kesal. Rasa sakit itu masih terbayang-bayang. Aku menyentak tangan Bang Jeffrey dengan kasar. Lepasin bang, Laila mau masuk. Mending Bang Jeffrey pulang deh, teriakku. Abang gak bakalan lepasin kamu sebelum kamu maafin abang dan ikut abang pulang, mintanya setengah memaksa. Terjadi aksi tarik-menarik di antara kami. Tak berselang lama derap langkah kaki mendekat. Hei, siapa kamu? Mau ngapain keponakan saya? Jangan-jangan kamu mau melecehkan dia ya? Aduh, siapa sih? Ini nenek-nenek ikut campur aja. Mataku membulat mendengar ucapan Bang Jeffrey. Tak hanya aku, Bude juga terlihat kesal, wajahnya memerah. Tolong, ada yang mau melecehkan cucu saya, tolong. Waduh gawat, gumam Bang Jeffrey, wajahnya terlihat panik, dia melepaskan tanganku begitu saja. Dan sampai di sini dulu ya, jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.